Ada macam-macam lagi. Yang satu lagi kalau saya ungkap memalukan itu, agak lebih terlalu memalukan lah, nggak perlu lah. Ini forum jauh lebih terhormat. Berbau seksis soalnya enggak? Terus dia katakan bahwa korupsi BTS itu terkait dengan pencapresan Anies. Itu kan logikanya nggak nyambung gitu loh. Itu kan sudah dimulai dari proyeknya dari tahun 2021 apa 2022. Lah Anies kan baru awal 2022, bukan 2021. Lah Anies dicapreskan baru tanggal 3 Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menjaga kewarasan. Dan untuk itu, hari ini ada penjaga nurani kewarasan yang hadir di channel ini. Masya Allah. Paling tidak supaya kita jangan ngaco ngomongnya, jangan bikin hoax macam-macam kayak gitu ya. Ada sohib saya, Mas Novel Baswedan. Sehat Mas? Alhamdulillah. Waras Mas. Dan ada Kees Khalifa. Saya kalau manggil Kees tuh mantap nih, karena kayak orang Belanda, Kees Khalifa. Jadi kayak ditelan gitu Mas. Kees sehat? Alhamdulillah, syukurlah. Saya lihat Kees itu Mas Novel terus-menerus menjaga kewarasannya di TV. Berarti terus mencoba menjaga, meluruskan, memberi kontribusi, mengcounter, mengapalah pokoknya supaya jangan hoax bertebaran. Ya, kewarasan meluas. Kewarasan meluas. Teman-teman, deklarasi sudah diucapkan, pidato politik sudah 2 kali dilakukan. 3 kali dilakukan oleh seorang Anies Baswedan. Yang terakhir di Milad, di pertemuan relawan, sebelumnya pertemuan relawan tapi yang ada partai nasional. terus relawan kebangsaan, terus temu kebangsaan. relawan kebangsaan nama di Miladnya PKS. 3 kali itu. Menurut Guys, dari 3 kali itu apa yang paling menonjol dari seorang Anies Baswedan? Banyak hal ya. Jadi yang paling utama ya adalah dia mampu membuat pernyataannya itu menjadi percakapan publik secara intelektual. Membangun public discourse Ya. Jadi pernyataan pertamanya dia itu adalah subsidi mobil listrik. Lalu bisa ada yang kena tuh. lalu pertebaran lah perbincangan di media sosial dan Pak Menko dengan komentar yang singkat dan arogan suruh dia menghadap saya. Gua udah bisa tebak tuh Guys Menko yang mana tuh. Kemudian Pak Muldoko KSP setelah itu ya menyatakan akan kami evaluasi. Beda nih antara KSP. Beda jadinya kan, kalau sebelumnya penuh dengan arogansi dan yakin dia benar, kemudian Faisal Basri dan lain-lain para ekonom berbicara mengkritisi, lalu Pak Muldoko menyatakan akan kami evaluasi. Karena ini humble ya Pak Muldoko. Jadi kan soal subsidi itu dicoba ditarik kepada Anies yang melakukan Formula E apa segala macam. Kok malah sekarang kesannya kan menghambat. Anies kan bukan subsidi, Anies memberikan insentif. Beda kan antara subsidi dengan insentif. Insentifnya apa? Pajaknya murah. Insentifnya apa? Tidak kena ganjil genap, kan gitu. Tapi tidak disubsidi, orang mobil itu pasti laku kok. Indenya aja sekian bulan gitu kan. Terus pertama kali membawa bus listrik di Jakarta. Itu tapi intinya adalah pidato Anies menggairahkan percakapan intelektual. Lalu yang kedua pidatonya kemarin soal jalan berbayar dan jalan nasional, lebih panjang mana Pak. Akhirnya cawe-cawe lah dibandingkan antara data BPS dengan data PUPR. Kan jadi ribet kita nih. Artinya kan dikatakan bahwa satu-satunya data yang bisa dijadikan rujukan BPS. Tapi sekarang jadi 2 gitu loh. Karena data BPS-nya lebih kepada pembenaran apa yang dikatakan oleh Anies. Ya cukup menarik buat saya dan jadi menjadi percakapan yang mencerdaskan publik. Terlepas siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ungkapan-ungkapan Anies di dalam pidato-pidatonya saya kira menghangatkan suasana dan kita lebih ke arah yang benar.
Ya, sebenarnya yang menarik dari percakapan itu kalau dalam pandangan saya itu ada 3 hal ya. Bagian pertama pidato politik itu Mas Anies mulai meletakkan bahwa ada proses, ada progres dan ada evaluasi dalam sebuah perubahan. Karena dia ingin menjelaskan perubahan. Tidak ada bangsa yang tidak berubah. Betul. Nah, itu yang paling menarik tuh. Dia bikin apa kemarin kategorisasi ya, 28, 45 gitu-gitu ya. Itu proses-proses. Bahkan sebenarnya kalau mau ditarik sebelum 28 itu yang disebut dengan kelompok nasionalisme kerja, Mas. Karena setelah politik etis itu banyak pemikir-pemikir muncul dan itu menggairahkan anak-anak muda sebelum berikrar. Jadi ada pemikir, ada anak muda, terus ada 1945 juga sebenarnya ada anak muda progresif revolusioner yang mendorong itu. Nah itu proses-proses kayak gitu, ada Juanda juga disebut. Archipelago State itu satu-satunya di ini. Jadi Mas Anies melihat ada perkembangan yang menarik untuk dilihat dan dari situ kan kemudian percakapan yang salah satunya adalah apa yang harus ditakuti dengan perubahan? Frasa karena perubahan kok kayaknya menjadi ditakuti. Itu bagian perubahan itu mutlak kok. Yes. Nggak ada yang bisa menahan perubahan apapun itu gitu. Jadi kosakata perubahan itu menjadi sangat menakutkan. Seolah-olah jadi kalau ini lakukan langsung berbeda, yang enggak lah. Nggak akan se-ekstrim itu gitu. Dan itu sudah dibuktikan di DKI. Semua kebijakan-kebijakan Pak Jokowi sebelumnya diperluas jangkauannya, KJP diperluas, KIS diperluas jangkauannya, tidak menggusur, malah dibangun baru dengan kampung akuarium itu. Jadi ya Anies memang melakukan perubahan yang lebih baik, tapi bukan menjadi antitesa. Iya. Memang dalam percakapan itu Mas Novel disebutkan perubahan itu karena kan ininya disebut perubahan persatuan ya. Iya. Kalau tadi ngobrol sama salah satu pengamat, persatuannya itu juga ada dimensi untuk mengendalikan ketimpangan sosial. Jadi dalam dimensi gimana ngomong bersatu? Betul. Nah, kalau merasa nggak ketidakadilan. Dari titik itu sebenarnya setuju sama Ges, ada yang disebut dengan membangun gagasan public discourse yang akan menjadi bagian dari percakapan publik yang menarik. Tapi kemudian, Ges, ada isu korupsi juga kan yang diinikan kan. Walaupun Anies tidak menyebutkan, Anies menjadi satu-satunya orang yang sebagai gubernur yang membentuk komite pencegahan korupsi. Iya. Nah kebetulan tuh yang diserai tugas yang lagi ngomong ini, guys. Betul. Itu dia. Jadi Pak Pri harus jelasin. Nah, saya mau ngelihat dari pandangan Mas Novel dulu. Mas Novel selama periode itu ngamatin nggak sih soal isu korupsi ya? Bagaimana pencegahan korupsi itu? Mas Novel kan sebagian waktu ada di masih ada di KPK kan? Iya. Dan sebagian waktunya lagi ada di Kapolri ya sekarang. Kapolri ya. Jadi memang begini Pak, kalau bicara terkait dengan praktek di pemerintahan, tentu tidak lepas dari penggunaan kewenangan, penggunaan anggaran. Penggunaan kewenangan ini diantaranya juga dalam rangka untuk mendapatkan penerimaan dan lain-lain. Jadi tidak potensi terjadinya korupsi tentunya tetap ada dan besar ya. Oleh karena itu ketika di DKI dibuat unit khusus komite untuk pencegahan korupsi ini bagus sekali. Ketika kita bicara pencegahan, tentunya pencegahan itu akan memulai dengan deteksi. Mendeteksi itu yang paling tahu adalah yang memahami birokrasi itu dengan detail. Bisnis proses di bisnis proses. Karena beda ketika dilakukan oleh dari luar. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena hari ini saya sedang mengerjakan masalah pencegahan ini, Pak. Tentu ketika saya contohnya memotret bea cukai begitu. Ketika saya memotret sendiri, tentu akan sulit sekali berbeda kalau bea cukainya sendiri, kemudian yang melakukan sendiri. Dan kemudian kami membantu mendampingi dan mendorong dan memberikan ide-ide kreatif untuk melakukan itu. Hal yang kemarin yang saya lihat juga contohnya di Kementerian Sosial yang sekarang Ibu Risma. Ibu Risma juga melakukan hal itu dan kami mendampingi dan mendukung untuk hal itu. Nah terkait dengan tadi yang Pak Boyo katakan, ketika kaitannya kemudian DKI membuat unit atau komite untuk pencegahan dan kemudian betul-betul mendorong untuk bisa melakukan dengan lebih baik, tentu upaya deteksinya akan lebih cermat. Ketika deteksinya cermat, maka orang kan seringkali begini.
orang boleh punya pengetahuan, punya ilmu, tapi ketika tidak mengetahui permasalahan, terus ilmunya bagaimana mau diapain gitu kan? Dengan deteksi dia akan tahu permasalahan. Pak, ini ceritanya Pak BW, Pak BW yang bisa jawab nanti. Cuman dengan tahu permasalahan, orang-orang yang ada di sana, apalagi sekaliber Pak BW, ada beberapa tokoh-tokoh lain yang punya keahlian, kompetensi dan pengalaman, maka akan bisa menggunakan segala pengetahuan dan ilmunya untuk menyelesaikan permasalahan itu, untuk bagaimana mengatasi, mengantisipasi, membuat sistem dan lain-lain. Dan saya kira namanya pencegahan pasti juga melakukan monitoring. Dan saya kira itu bagus sekali. Dan itu harusnya menjadi contoh best practice yang bisa dilakukan di tempat-tempat lain. Nah, mungkin menjawab pertanyaan guys tuh, saya ingat persis tugas pertama kami itu membuat apa yang disebut dengan Jakarta 1, guys, kalau masih ingat. Iya, ingat. Jakarta 1 adalah mengintegrasikan seluruh database yang ada di dinas untuk menjadi one map information, dan itu untuk menuju kepada one policy. Dan Jakarta 1 itu sebenarnya tadi Mas deteksi itu, Mas. Kalau kita nggak punya data, gimana? How to kamu detect tuh? Jadi Jakarta 1 itu mengintegrasikan seluruh database dan mencoba menghubungkan, mengkoneksi. Jaki itu Pak ya? Bukan Jaki, kalau itu jaringan pengaduannya. Jadi Jaki di Jakarta Kini itu super apps. Super apps yang jadi di sana tuh ada Jaki yang super apps yang menginformasikan semua persoalan di DKI itu bisa dilacak dari situ. Nah, bagian pertama Jakarta 1 itu sebenarnya yang paling menarik, misalnya menghubungkan, itu sebenarnya ide itu digarap bersama-sama KPK. Jadi kalau kami menyebutnya di KPK Kuningan itu disebut KPK RI, kalau kami KPK Ibu Kota. Tapi tempatnya di Merdeka Selatan, dekat Merdeka Utara. Nah, di situ adalah misalnya begini, dia mau minta perizinan, ya kan? Selama ini perizinan minta aja. Lu udah bayar pajak belum? Tak terkoneksi tuh. Dia nggak mungkin bayar, nggak mungkin dikasih perizinan kalau pajaknya lu belum bayar gitu. Nah itu salah satunya tuh, misalnya mencoba mengintegrasikan data itu. Jadi ada one policy di situ. Itu bagian yang pertama itu. Bagian yang kedua yang mungkin masih inget dulu ya, ada mobil-mobil mewah itu ya, yang mulai di ini. Gak bayar pajak lu cuy, lu punya mobil mewah. Ada orang ya, pejabat tinggi, di sampingnya ada Ferrari-nya gitu. Pajaknya mahal itu Pak ya? Pajaknya mahal, begitu dilacak-lacak tuh mobil hilang. Tapi itu awal-awal ya, dan itu kerjasama lagi dengan KPK, dengan namanya Bapenda ya, Badan Penerimaan Pendapatan Daerah itu. Jadi model kayak gitu. Nah ini yang dilakukan tuh salah satunya Jakarta 1. Yang paling banyak tuh isunya sebenarnya isu pertanahan. Ampun pertanahan itu. Itu peninggalan lama dan sampai dan hari itu ini nggak akan selesai. Dan kita bisa mendetek pola, Pak Ges, di situ ya. Ini kalau udah di ujung-ujung Mas, ujung-ujung tahun tuh, itu banyak banget tuh. Tiba-tiba gubernur harus menandatangani berita, dan itu semuanya bisa bahaya gitu loh. Dia harus tanda tangan, dia tidak tahu persis apa yang mesti ditandatangan yang punya potensi risiko, Mas. Nah itu yang melalui sistem itu dibenahin semua. Saya ingin memperdalam ya dengan pertanyaan ya. Jadi begini, selama Pak Anies menjadi gubernur, itu yang saya ingat satu-satunya kasus yang terjadi adalah kasus pembelian tanah Muncul. Nah, yang terkena adalah Saranajaya. Tapi selebihnya nggak ada. Lalu kemarin di diskusi di sebuah stasiun TV dikatakan bahwa KPK DKI itu memang untuk pengamanan. Nah logikanya aneh. Bagaimana KPK DKI itu punya kemampuan untuk mengamankan? Kan dia bukan lembaga yang punya otoritas. Tapi memang kan kalau dalam konteks diskusi semacam TV itu suka so aja, nalarnya agak lemah. Gitu, Komite Pengamanan nih korupsi. Kalau dibicarakan itu mengamankan, artinya secara nggak langsung dia menuduh penegak hukum itu tidak berintegritas gitu lah. Kan? Tapi ya kita wajar lah, karena kan kemampuan berargumen itu mereka lemah. Jadi yang bisa adalah melakukan hoax, fitnah gitu. Sama seperti yang dilakukan oleh seorang komisaris Pelni namanya Direk Budiarto. Saya juga nggak paham itu, menterinya Erick Thohir mengkampanyekan akhlak di ATM bank pemerintah. Saya nggak tahu apakah itu bentuknya gratifikasi itu bukan tuh. Karena kan itu ATM itu kan kita transfer ke bank lain kan karena biaya. Kok harus ada mukanya dia di situ gitu.
Lalu maksudmu judulnya akhlak kok kayak orang nggak berakhlak gitu? Ya ada. Ya, dan orang yang dipiaranya sama dia, si Dede ini melakukan penipuan plat nomor mobil. Plat nomor mobil Kemenhan dia gunakan untuk plat nomor pribadinya. Lalu ada macam-macam lagi. Yang satu lagi kalau Siongkap memalukan itu, agak lebih terlalu memalukan lah, nggak perlu lah. Ini forum jauh lebih terhormat. Berbau seksis soalnya enggak? Terus dia katakan bahwa korupsi BTS itu terkait dengan pencapresan Anies. Itu kan logikanya nggak nyambung gitu loh. Itu kan sudah dimulai dari proyeknya dari tahun 2021 apa 2022. Lah Anies kan baru awal 2022, bukan 2021. Lah Anies dicapreskan baru tanggal 3 Oktober di 2022. Itu kan nggak nyambung. Tetapi kan mereka melakukan hal-hal yang kayak gitu dengan seenaknya, tanpa ada konsekuensi hukum. Nah sementara di sini di kepemimpinan Anies sangat luar biasa, 5 tahun tidak ada satupun kepala dinas yang tertangkap, gitu kan? Artinya bahwa kalau ada terjadi macam-macam, di saat serangan sedemikian rupa, Kejagung pasti mantau, kepolisian mantau, KPK RI pasti mantau. Alhamdulillah. Nah tentunya itu ada peranan KPK DKI, Komite Pencegahan Korupsi di DKI itu. Kita tanya kalau begitu. Berapa triliun yang Anda selamatkan itu? Yang Anda amankan untuk menjadi uang menjadi perang buat rakyat itu. Saya jawab gini. Pertama gini, alhamdulillah bagian dari tim tuh orang-orang yang integritasnya terjaga. Ada Pak Ugro Zeno, mantan Wakapolri. Mantan Wakapolri, bos. Dulu siapa mas ya Kapolrinya ya? Pak Sutarman apa ya? Pak Sutarman ya kalau salah, satu itu. Terus kedua Muhammad Yusuf. Dia itu mantan ketua perwakilan, kepala perwakilan BPKP. Dan dia adalah TGUPP-nya, ketua TGUPP zamannya Pak Ahok. Jangan salah loh bos. Jadi oleh Pak Anies tetap diangkat, dan Pak Yusuf orang luar biasa, dahsyat luar biasa. Terus yang ketiga, pernah terlibat dalam setengah periode itu adalah Nur Syabani Kaca Sungkana. Jadi orang yang juga aktivis perempuan di bidang hak asasi manusia, yang kalau nggak bener dia bilang nggak bener, itu nggak ada urusan dia. Terus ada Mbak Tata itu Ujiati itu peneliti, dan ada saya. Jadi kami cuma berlima mas. Terus kami punya 2 asisten ya, yang anak-anak lawyers tapi juga integritas terjaga. Pertama orang-orangnya itu. Terus kedua memang kami mencoba mengkuantifikasi itu guys, apa yang di dalam kita. Misalnya ya, ada potensi penggelapan pajak gitu ya yang dilakukan oleh kelompok orang tertentu mau bermain-main itu. Oh itu gede tuh, miliaran gitu. Cuman kan namanya pencegahan tuh kan nggak boleh ngomong ke publik bos. Akan komandantenya tuh gubernur, jadi aku harus lapornya ke gubernur. Jadi nggak ada every single words yang muncul gitu terus gue menjelaskan kepada publik gitu. Jadi enggak, jadi saya memang mendetek, memberikan informasi ada modus kayak gini, sampaikan ke ini. Jadi bukan pengamanan bos. Bukan ngamanin gitu. Dan yang lebih penting lagi, saya tidak mengambil otoritas apapun dari dinas, tapi saya berkomunikasi misalnya, yang punya otoritas kan inspektorat. Kalau manggil, nah kita mendampingi inspektorat, diskusi sama inspektorat, memberitahukan inspektorat, Pak, kita menemukan potensi abuse of power di situ tuh. Dan ini kalau dikerjain luar biasa itu di bidang ini, di bidang itu. Semuanya laporannya kita ada. Dan kami siapkan buku karena kita tahu tuh nanti akan ada sayang nanti guys, saya akan ambil buku itu dan sebenarnya kita kasih juga kepada kepala Bapeda seluruh pengalaman, pengetahuan dan apa yang kita miliki. Bahkan kemudian kita masuk di BUMD juga tuh. Kita mau bangun sistem juga di situ, guys. Cuman memang kan 5 orang bos. Kapal begitu luas. 5 orang itu mungkin menjadi salah satu faktor ya, selain faktor-faktor lainnya. Jakarta mendapat WTP 5 tahun berturut-turut. Ya, itu pasti kerjanya dinas. Terus gitu di KPK itu ada satu lagi tuh perencanaan monitoringnya itu. Tadinya tuh paling bawah bos. Oh jelek lah, di atas 80-an itu terus naik tuh jadi bagus ininya sampai di ujung Mas Anies tuh
namanya MCP ya, monitoring corruption planning kayak macam kayak gitu, itu dibikin sedemikian rupa, dan kami menjadi partner dari inspektorat untuk woro-woro tuh, ini belum, ini mana nih, jadi kayak gitu. Tapi yang selebihnya kan ada teman-teman TGUPP yang lain ya, di bawah pimpinan Mas Amin, jadi sinergitas itu. Kadang-kadang satu pengalaman nih, ada taruhlah perbedaan pendapat di antara dinas gitu ya. Ya urusan kayak gini sih nggak usah ke gubernur gitu. Mari kita selesaikan apa sih masalahnya gitu. Dan kita semua kan kadang-kadang di pegawai negeri itu di ASN dia nggak mau berani ambil tanggung jawab gitu. Tanda tangan semua di sini hanya hasil diskusi. Ya hasil diskusi ini menunjukkan ada etiket baik. Betul. Bahwa kita ingin menyelesaikan masalah. Jadi membangun keberanian, kebersamaan dan coba meminimalisasi potensi-potensi itu yang dilakukan sebenarnya. Nggak hebat-hebat amat guys. Oh keren lah. Paling tidak secara pengalaman saya ya. Saya itu kan pekerjaan utamanya bangun rumah. Apa sih yang paling ribet bangun rumah itu? IMB bos. Yes. IMB. Oh itu ribet itu betul. Setuju. Setelah dapat IMB terus pengawasannya. Nah itu kan kita pertama ngurus space planning. Rencana kota. Space planning itu sebulan. Itu ketemunya langsung dengan orang. Dan kalau ketemu orang pasti duit. Semakin sering ketemu, semakin banyak keluar uang kita. Lalu setelah space planning, dulu namanya space planning, kalau sekarang beda lagi. Terus proses perizinan IMB. Habis IMB pada saat kita ngebangun, pengawasan. Di masanya Anies, nggak ketemu orang. Semua by online, by system. Asal persyaratan kita lengkap. Sudah sesuai, 2 minggu keluar, dan nilainya kalau dulu bisa 5-10 juta saya, di masa Anies 200.000. Masuk biaya izin karena rumah biasa ya 200 meteran apa segala macam, dan itu mengurangi kos secara jauh. Saya kira itu salah satu hal yang membuat Jakarta itu menjadi lebih cepat pembangunannya, karena hambatan-hambatan birokrasinya itu semakin ditipiskan gitu. Memang kita masih nemukan ya beberapa ini, biasanya suatu kita laporin ya. Semuanya dibangun sistem untuk meminimalisasi potensi korupsinya, dan ketika ada eksepsional memang kita laporin. Nah, misalnya kemudian kita telisik lagi tuh biasanya. Ini ada sistem yang bermasalah atau ada orang yang sedang bermain-main sehingga mengakalin sistem. Jadi proses itunya tuh tiktokannya jalan Mas. Tapi memang ini kan proses panjang Bos, nggak bisa 5 tahun terus selesai. Ini harus proses yang sustainable gitu loh. Tapi ini balik lagi nih, ini urusannya bukan urusan saya nih Mas. Artinya bahwa kita sekaligus menjawab sebagai orang yang di dalam bagaimana perjalanan kemarin selama 5 tahun. Kan begitu. Dikaitkan dengan isu-isu di luar yang Formula E lah, yang udah jelas-jelas hasil audit BPK menyatakan layak dilaksanakan. Sementara kalau soal tanah sumber waras, hasil BPK-nya menyatakan ada kerugian negara, tapi perlakuan KPK-nya kan jadi terbalik, gitu kan. Terus menyatakan bahwa ini tidak ada upaya penjagalan. Ya kan nonsen lah. Padahal 16 kali expose di sini. Iya, kan nggak logis itu kan. Dan ada pihak internal KPK yang mengungkap dan dibahas detail di Tempo gitu kan. Emang pembahasannya bohong apa? Makanya itu kan by data semua gitu kan. Nah, balik lagi ke Mas Anies. Pak, ada yang menarik guys. Satu, tadi dia membangun public discourse. Terus kan bukan hanya public discourse ya, Mas Anies kalau mau beradu rekam jejak. Berkali-kali tuh kosakata, frasa-kata rekam jejak itu menjadi penting. Jangan kau menilai orang hanya berdasarkan survei. The survei itu bisa menyesatkan. Survei itu bagus untuk membantu, tapi juga sebagian survei juga menyesatkan. Dan orang tidak bisa diukur dengan hanya survei saja. Maka rekam jejak, rekam gagasan, rekam prestasi itu jadi penting. Dan itu tidak pernah dijawab tuh oleh calon-calon yang lain. Gimana menurut guys? Mereka takut. Karena kan begini, kalau beradu rekam jejak itu dan gagasan ya, itu udah jelas-jelas jauh lah jaraknya itu. Rekam jejak Anies, bukan lagi dari zaman kuliah, bahkan dari SMA. SMA dia sudah membuat program Tanah Merdeka kerjasama, ikut di program Tanah Merdeka yang dilakukan oleh TVRI Jogja. Dia mau wawancara Ibu Tin.
yang kemudian oleh si apa, saya nggak sebut namanya lah, terlalu Buzzer bukan. terlalu remeh lah, dikatakan bahwa Anies grup cendana gitu kan, padahal dia lakukan wawancara itu di SMA dengan Ibu Tin. Dia wawancara Emil Salim, dia wawancara Jenderal Nasution, banyak lagi. Sampai gurunya sendiri memuji di TV itu bagaimana Anies di masa SMA. Di masa kuliah, kan di masa saya, Mas Bambang juga sama, Dewan Mahasiswa dibubarkan kan? NKK. itu. Nah itu inisiasi dari menjadi kembalinya BEM itu adalah inisiatornya Anies. Dan itu bukan pengakuan Anies. Itu testimoni dari teman-temannya. Ketika Anies menjadi ketua senat UGM. Gitu loh. Itu di zaman kuliah. Lalu sebelum dia menjadi pejabat publik, sebelum menjadi gubernur, sebelum jadi menteri, dia mendapat 7 penghargaan dunia. Dia mendapat 7 penghargaan dunia, belum jadi siapapun, masih menjadi rektor Paramadina. Lalu kemudian dia menjadi rektor Paramadina. Dia menginisiasikan Indonesia Mengajar, mengirim anak-anak muda terbaik ke seluruh Indonesia, ke pelosok-pelosok daerah terpencil dan terdepan, terisolir juga. Terisolir, itu kan luar biasa kan. Itu 2. Lalu setelah dia menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan, yang dihapus itu UN, yang menyesatkan buat orang tua semua menjadi sangat ketakutan dan membuat stres anak muda Indonesia yang ikut ujian nasional pada saat itu. Dengan pertanyaan yang aneh-aneh itu kan. Iya. Dia menghapus itu. Itu banyak orang lupa itu. Yang kedua, dia menghapus perpeloncoan. Iya. Itu kan menurut saya perpeloncoan itu udah pidana itu. Banyak yang korban gitu. Dihapus. Tapi kan lu dulu meloncorang juga, guys. Enggak. Saya tidak. Alhamdulillah saya tidak tapi termasuk yang dipelonco. Termasuk. Karena itu saya muak pada saat saya kuliah itu, apabila ada perpeloncoan, saya dekat masjid, yang kalau kenapa-napa saya tarik ke dalam sekretariat masjid. Lebih kepada mengamankan. Karena saya nggak suka orang ditindas itu. Itu udah bawaan lahir. Karena tinggal diponcolkan penuh dengan penindasan. Jadi melihat kayak gitu, aduh udah nggak suka dulu aja. Nggak cocok lah itu. Nggak cocok lah gitu kan. Artinya Anies selama menteri, dia melakukan 42 program yang berjalan, yang kemudian dicukupkan. Lalu diisukan bahwa dia bermasalah dengan dana 23 triliun. Gitu. Yang sebenarnya itu adalah dia yang menemukan tunjangan gaji profesi guru. Yang itu tidak dikirim ke Kemendikbud, itu dikirim ke daerah karena itu kan otoritasnya daerah. Gitu. Nah, dia menemukan, dirjennya kirim surat ke Kementerian Keuangan, baru dibalas gitu. Tapi beritanya dibalik. Kemudian teman-teman itu memperlihatkan antara tanggal dari Kemendikbud di bawah Anies itu mengirim ke Kemenkeu dengan surat jawabannya, kan kelihatan mana yang lebih dulu, mana yang tidak. Lalu kemudian jubirnya menyatakan bahwa cukuplah, jangan didiskusikan lagi. Mereka kalau sudah terpojok, kalau cukup gitu. Jadi banyak hal gitu ya. Dari rekam jejak itu saja sudah luar biasa Anies ya, dari sebelum menjadi pejabat. Apalagi ketika dia jadi gubernur, wah itu akan keluar semua tuh nanti. Kita yang di Jakarta berasa kok. Bahkan kalau di Jakarta sekarang, walaupun mulai agak turun ya kehebatan Jakarta. Dulu kita tiap 6 bulan sekali, apalagi yang baru. Kalau sekarang nggak ada yang kita tunggu. Kalau kita lacak Mas dari rekam jejak di isu korupsi Mas ya, yang saya ingat Mas Noval, apa ya Mas Anies pernah ini? Selain di Paramadina tadi, saya sudah sebutkan dia bikin mata kuliah anti korupsi pertama kali di universitas gitu. Ya, memang kalau selama saya di KPK, Bang Anies itu kan pernah jadi tim 8 ketika ada masalah cicak buaya ya. Tim dan 8. Kemudian Presiden perlu menunjuk orang-orang yang punya kapasitas kredibel, di situ ya, ada macam-macam. Dan punya perhatian mengenai isu-isu korupsi, orang-orang yang berintegritas, itu yang ditunjuk untuk memberikan masukan kepada Presiden. Itu Bang Anies ikut. Terus ketika pimpinan KPK pernah ada membentuk komite etik. Komite etik ini biasanya diperlukan apabila akan memeriksa pimpinan KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik. Itu kemudian dipilihlah orang-orang yang punya komitmen, punya kapasitas, dan punya integritas tentunya yang dipercaya, dan Bang Anies ikut di situ. Dan dia sebagai ketuanya, karena saya jadi anggota di situ. Nah, betul. Dan
Di antaranya itu yang saya ingat ya, Pak B. Sebenarnya ada satu lagi yang kalau nggak salah, waktu di Kementerian Kebudayaan itu, kan Mas Anies kemudian menarik beberapa orang ya dari KPK untuk membantu itu, membangun sistem anti korupsi yang ada di. Jadi anti korupsi itu dekat sebenarnya dengan Anies gitu. Isu itu dekat sekali dengan Anies. Ya. Dan makanya kemudian orang bertanya-tanya, kok bisa dia dituduh melakukan korupsi di Formula E? Kayak gitu ya. Tapi guys, ada pertanyaan orang. Dari 3 pidato politiknya tuh belum sama sekali ngomong soal law enforcement dan anti korupsi tuh. Kira-kira nanti bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya ya. Bagian selanjutnya. Saya pikir nanti banyak yang takut kalau bicara soal law enforcement. Biasanya begitu, Pak. Iya. Karena ketika kita bicara soal perubahan, kita kan mesti harus, ini dalam pandangan saya nih, Pak, saya bukan ikut-ikut bicara politik sebenarnya. Tapi ketika kita dalam konteks umum saja melihat bicara perubahan, kita harus mau melihat dengan kritis keadaan sekarang. Nah, memandang dengan kritis ini tentunya kita harus melihat bukan mencari-cari kesalahan, tapi mana yang akan diperbaiki, mana yang akan dikuatkan, mana yang ditingkatkan. Kan itu kurang lebih. Sehingga apa yang dipikirkan dalam upaya perubahan itu bisa menjadi kekuatan. Dan tentunya hidup nggak mungkin dalam kondisi yang statis ya. Tentu harus ada dinamis dan itu konteksnya dengan perubahan. Oke. Kalau sekarang saya ajukan pertanyaan gini. Apa yang potensial menjegal dan menjagal lajunya Anies sebagai lokomotif perubahan? Institusi hukum. Bisa lebih jelas? Yang pertama KPK. Itu jelas lah ya, berkali-kali itu. Dibahas juga di media-media. Itu jelas lah. Yang kedua Mahkamah Agung. PK-nya Pak Muldoko terhadap Partai Demokrat. Dan walaupun kalau dari saya nggak hafal detailnya 16 perkara yang dimenangkan oleh AHY, menurut pemberitaan dia telah memenangkan 16. Bahkan yang terakhir adalah kasasi. Sebagian lawyernya tuh di sini guys, di sini nih. Oh, mantap. Sebagian case-nya ya. Ini bisa cerita lagi gitu kan ya. Cuman untuk saya yang bukan dari latar belakang hukum, menjadi aneh saja karena kan Mahkamah Agung sudah mengeluarkan keputusan terkait kasasi. Lalu kan sekarang PK. Kalau sekarang PK-nya dimenangkan berarti Mahkamah Agung membatalkan putusannya sendiri kan? Itu logika normal. Saya khawatirnya banyak keputusan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah kenormalan itu. Iya, memang di dalam sistem hukum kita setelah kasasi putusan tertinggi masih ada PK, peninjauan kembali. Tetapi salah satu syaratnya di situ adalah ada beberapa syarat tuh. Salah satu syaratnya apakah ditemukan bukti baru yang bisa menjadi dasar dan itu ketika hadir bukti itu pada persidangan sebelumnya itu bisa membuat putusan menjadi berubah. Nah, sepengetahuan saya karena waktu di PK-nya ini ada tim lawyers yang lain tuh mengatakan tidak ada bukti baru itu atau ada kekilakan hakim yang nyata gitu kan. Nah, sepanjang itu tidak ada, sebenarnya tidak ada alasan untuk bisa mengabulkan PK. Tapi PK sebagai sistem upaya terakhir peninjauan kembali itu memang dimungkinkan. Nah, kita nggak tahu kalau kemudian tiba-tiba ya Mas ya. Lah kemarin kan keputusan apa tuh yang relatif aneh bin ajaib itu? MK, itu beda lagi pengadilan yang mana? Oh ya yang ini perpanjangan masa jabatan penundaan pemilu. Oh, yang dari pengadilan Jakarta. Itu pengadilan Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya. Nah itu bukan untuk menjegal dan menjagal Bang Anies. Itu pada sistem. Ya memang bukan dalam konteks menjegal, tetapi itu kan sangat amat riskan mengeluarkan keputusan yang semacam itu yang bertentangan dengan keputusan. Dan yang alhamdulillah itu udah ada putusan pengadilan tingginya yang membatalkan putusan pengadilan negeri itu. Dari sisi itu yang sekarang bikin heboh itu Mas ya. Putusan MK sebenarnya bikin heboh itu. Itu sepertinya berharap untuk memperpanjang pimpinan bermasalah gitu kan, pimpinan KPK. Jadi kami sampai pada mengucapkan frasa kata ini sobat guys. Apakah ini tidak political gratification yang itu bisa punya implikasi yang luar biasa sekali. Tapi oke, selain hukum, apalagi tadi berarti kalau itu menjagal Demokrat ya yang tadi isu tadi ya. Kan jadi menghancurkan koalisi sebenarnya. Menghancurkan koalisi walaupun ya pasti ada jalan lain lah insya Allah ya, kalaupun itu terjadi. Gitu. Oke. Toh di politik dinamikanya tinggi sekali. Iya. Tapi
upaya-upaya semacam itu layaknya sih di negara demokrasi seperti Indonesia itu nggak patut dilakukan. Nggak patut, sangat amat tidak patut, dan itu menjadi presiden buruk untuk demokrasi kita ke depan gitu loh. Dan yang kedua, toh kalau melihat hasil dari lembaga survei itu kan Anies nomor 3. Nomor 3 terus gitu nomor ya. 3 terus, nomor 3 aja, nomor 3 terus. Dia antara memotret opini publik atau penggiringan opini publik kita nggak jelas gitu kan. Tetapi kita pernah punya pengalaman. Mungkin ini yang menakutkan bagi orang-orang yang ingin menjegal Anies itu. Anies memang nomor 3, tapi di DKI juga dulu nomor 3, tapi ujungnya menang. Oke. Sebenarnya ada satu lagi kalau yang survei itu, ini saya baru ngobrol-ngobrol sama kedai kopi Mas, sama Hensan. Dia mengatakan angka nomor 3 itu tidak ada swing votersnya. Nah, angka yang pertama itu 30%, swing votersnya 18%. Jadi angkanya cuma 12%. Karena swing voternya 18%. Itu yang bikin cepat jemput gitu loh, bukan kenyat-kenyut lagi. Tapi itu dari Hayes, dari Mas Novel kira-kira yang potensi bisa menjegal dan menjagal sama atau apa lagi Mas Novel dari sisi? Saya kalau bicara politik saya tentunya nggak menjegal dan menjagal bisa juga dari sisi hukum kan? Mas? Kalau dari dari perspektif atau dari fakta-fakta yang kita lihat, kita bisa melihat dari upaya yang dilakukan oleh pimpinan KPK gitu. Pimpinan KPK di beberapa media dikuliti apa yang dia lakukan dengan cara memaksakan kehendak, memaksa kepada strukturalnya, deputi penindakannya, direktur penuntutannya, direktur penyelidikannya, dan ini sudah terungkap semua di media-media, dan ada beberapa yang sudah menyampaikan ke publik. Dan ini tentu nggak pernah terjadi di KPK, baru kali ini. Fenomena ini yang kemudian kita mesti melihat sebagai hal yang aneh ya, dan tentunya apa yang dikatakan banyak pihak bahwa ada upaya menjegal terkonfirmasi dengan upaya-upaya tersebut. Apakah putusan MK nanti bisa memperpanjang upaya penjegalan? Itu menarik tuh. Gimana Mas? Mas Novel bilangnya menarik aja. Jadi kalau melihat dari putusan MK ini, saya juga heran ya, kenapa kok putusannya seperti itu gitu ya. Memang kita melihat dari banyak perspektif lah, dari perspektif hukumnya yang dibahas tentang 4 tahun, 5 tahun kan open legal policy ya. Dan kalau kita lihat juga selama ini juga belum pernah ada pembahasan soal itu. Dan pimpinan KPK kalau mau menggugat undang-undang KPK justru malah penting untuk menguatkan KPK dengan cara memberikan dewan pengawas yang tidak punya kewenangan jadi punya kewenangan. Tapi dia justru malah mikirkan diri sendiri atau mikirkan suatu kepentingan tertentu yang terselubung kita nggak tahu dengan cara tadi. Sehingga itu menjadi peluang. Itu berlakunya langsung ya? Saya yakin tidak, tapi itu jadi perdebatan. Ini keputusan MK itu di amar tidak menyebutkan kapan diberlakukan. Tapi memang di penjelasan ada yang dikesankan di situ bahwa pertimbangan salah satu hakim itu mengatakan bahwa diharapkan pimpinan ini akan dipilih tahun 2024 oleh Presiden dan DPR yang baru. Padahal 2024 itu nggak mungkin bisa dilakukan oleh Presiden dan DPR yang baru. Artinya tetap oleh Presiden dan DPR yang sekarang. Artinya pertimbangan yang dibuat oleh Hakim MK ini nggak mungkin bisa terlaksana. Yang kedua, tadi dari beberapa pertimbangan bahwa putusan MK ini tidak bisa retroaktif. Kenapa? Karena MK ini kan merubah undang-undang. Undang-undang itu digunakan untuk sebagai syarat bagi panitia seleksi melakukan tugasnya. Contohnya soal umur gitu ya. Dan kemudian soal berapa jangka waktu bekerja itu digunakan oleh Setnek untuk membuat kepres ya barangkali untuk memberikan tugas kepada pimpinan KPK sampai berapa lama bekerjanya. Jadi dari situ menggambarkan ini sebenarnya tidak mungkin bisa dilakukan atau diberlakukan untuk periode yang sekarang, kecuali kalau ada yang memaksakan kehendak. Dan kecuali ada kepentingan politik yang bekerja untuk menjustifikasi. Padahal kalau bicara memaksakan kehendak lebih keterlaluan lagi. Pimpinan KPK-nya banyak masalah. Masalahnya beberapa bahkan skandal, beberapa pidana, tidak ada prestasinya,
terus mau diperpanjang, dipaksakan untuk diperpanjang. Ini kan saya khawatir kondisi itu justru akan membuat persepsi publik dan persepsi internasional buruk terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia dan dampaknya ke ekonomi, investasi dan lain-lain. Masa untuk kepentingan politik atau kepentingan tertentu begitu memaksakan kehendak, ini kan bahaya. Ini bahaya. Jadi mudah-mudahan saya dapat wawasan baru di sini. Apa yang kita diskusikan ini didengar oleh pejabat-pejabat yang punya otoritas. Kita tidak ingin meninggalkan legacy yang buruk, apalagi di ujung masa pemerintahan. Mudah-mudahan ini didengar. Ini mungkin bisa menjaga kewarasan kita dalam diskusi ini. Terima kasih guys, terima kasih Mas Novel. Sampai ketemu lagi di lain waktu untuk menjaga kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.